Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin. Saya dari kampus Mercubuana Yogyakarta. Nomor NIM saya 190510557. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam perencanaan SDM suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau hanya untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Prosedur perencanaan SDM menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM, mengelompokkan data informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Ada beberapa kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada, akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan SDM untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Yang kedua, SDM. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan SDM karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya. Yang ketiga, situasi SDM. Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM yang baik dan benar. Yang keempat, kebijaksanaan perburuan pemerintah. Kebijaksanaan perburuan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam perencanaan SDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan antara lain. Manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Biaya SDM menjadi lebih baik karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah warga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita, golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.